Setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, 10 tahun, tahun ke-11 terjadilah hiburan Allah SWT untuk Nabi SAW dengan 2 kejadian besar. 10 tahun itu tidak ada yang beriman dari masyarakat Mekah kecuali 153 orang saja. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. Karena orang Quraisy betul-betul mengisolasi, tidak boleh sama sekali orang interaksi dengan kaum muslimin. Kalau ada orang luar datang tanya, digebukin. Kalau orang dalam di Mekah dikasih hadiah kalau ada yang menyiksa umat Islam, mencaci maki mereka. Orang Islam kalau jalan di Mekah, teman-teman, boleh digebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, nggak ada hukuman. Jadi luar biasa terisolasi. Maka Nabi SAW manusiawi, beliau merasa sedih, ingin berdakwah. Gimana caranya sampaikan agama Allah ini? Maka beliau pergi ke kota Taif, ditolak juga di kota Taif, bahkan dilempari dengan batu, gitu kan? Maka Nabi SAW sudah nggak tahu harus buat apa. Beliau dulu di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya kemana arah hidupku? Kepada masa depan yang tidak jelaskah? Atau ke tangan musuh yang akan memberhentikan dakwah ini atau menyiksaku? Gitu. Tapi ketahuilah wahai Tuhanku, kalau kau tidak marah padaku, tidak murka, aku tidak akan peduli. Pokoknya aku akan berdakwah sampai mati, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabinya Muhammad SAW. Setelah 10 tahun berdakwah begitu, kau nggak usah khawatir, agamaku ini akan tersebar, gitu kan? Ini prosesnya saja. Untuk membuktikan itu, Allah memperlihatkan Nabi SAW makhluknya yang lain. Pada saat itu terjadilah kasus Isra dan Mi'raj. Nabi SAW melihat makhluk Allah yang mulia, para malaikat, dan seluruh jumlahnya berlipat-lipat ganda dari jumlah manusia. Semuanya mengakui kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Karena Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit, mereka mengatakan keselamatan untuk wahai Nabiullah. Kemudian dia bertemu dengan di setiap langit nabi-nabi, gitu kan? Dan semua nabi-nabi ini menyambutnya, selamat datang wahai Nabi yang saleh. Kecuali Ibrahim AS mengatakan selamat datang wahai Nabi saleh dan anak yang saleh, karena keturunan Nabi Ibrahim AS. Maka beliau melihat kerajaan langit yang luar biasa. Maka otomatis kalau sudah lihat langit, bumi jadi kecil, bukan cuma Mekah. Maka terhiburlah Nabi SAW dengan kasus Isra dan Mi'raj itu. Bahkan dalam riwayat dinukil, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menulis dalam tafsir surah Isra, menukil riwayat ini bahwasanya Nabi SAW waktu ke Palestina dan mengikat tali borak kuda yang ditunggangi oleh beliau yang bersayap itu. Dan sampai sekarang teman-teman kalau ke Palestina bisa melihat itu tentunya ya. Nah pada saat itu Nabi SAW mengimami ya, seluruh nabi-nabi. Allah mengutus 124 ribu nabi. Bagaimana Allah datangkan? Allahu a'lam. Yang jelas pada saat itu hadir semua dan Nabi SAW mengimami mereka. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT ini loh ya, ada yang mengakui kau sebagai Nabi. Quraisy itu kecil. Yang kedua, setelah pulang Isra Mi'raj terjadi masuk Islamnya golongan jin Nusaybin. Ini juga Nabi. Ada makhluk Allah yang lain selain malaikat. Ini ada jin datang. Nabi SAW jalan bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sekitar kuburan Ma'la, ya, kuburan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW menggaris tanah sambil mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan kau lewati garis ini. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat sahih, saya melihat Nabi SAW jalan sampai di kejauhan. Kemudian beliau dikerumuni oleh laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi dan menggunakan baju putih. Para jin-jin yang datang, gitu kan. Dan saya waktu itu khawatir, ingin berdiri menolong Nabi. Nabi kasih isyarat dengan tongkatnya dari jauh, suruh duduk. Maka saya pun duduk. Dan saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Lalu Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Setelah itu mereka bubar semua. Lalu kemudian Nabi SAW balik lalu mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, itu saudara-saudaramu dari jin yang telah beriman kepada risalah ini. Dan ketahuilah kalau kau lewat satu langkah dari garis ini, mereka akan membunuhmu, gitu kan. Tapi di sini Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT, ternyata hampir seluruh, bukan hampir, memang makhluk-makhluk ini itu umumnya semua mengetahui Nabi SAW. Bahkan sebagai Rasul maksudnya. Nabi SAW setelah ya terputus wahyu 6 bulan setelah terima di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 6 bulan setelah itu wahyu nggak ada. Karena Nabi SAW ketakutan sekali pada sampai turun surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, orang yang berselimut segala macam disuruh Allah SWT bangun. Ketakutan luar biasa. Tapi selama 6 bulan ini adalah menghilangkan rasa takut Nabi SAW dan ada rindu ingin bertemu lagi dengan Jibril agar bisa menerima wahyu. Karena Jibril datang dalam poster aslinya malaikat. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Allah Jibril dengan poster aslinya malaikat, dimanapun mataku memandang langit, di sana badan Jibril memenuhi langit. Dan Allah karunia langit, Allah karunia Jibril 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW waktu itu
Setelah 6 bulan, beliau ketemu Jibril lagi. Lalu beliau mengatakan, hai Jibril, saya pernah waktu lewat ke Gua Hira itu, waktu awal 6 bulan yang lalu ini, ada saya dengar orang mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari mana itu? Kata Jibril alaihissalam dalam hadis Bukhari, itu batu yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi batu, air, semuanya ini, makhluk Allah ini mengenal Nabi SAW. Yang tidak mengenal Nabi SAW dan tidak beriman pada Allah, segelintir kecil, makhluk kecil dari manusia sama jin saja. Yang lainnya ini semua beriman kepada Allah SWT mengetahui risalah Nabi alaihissalatu wassalam. Beruntunglah kita termasuk orang-orang yang sudah beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam.